Warga Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup digegerkan dengan temuan jasad wanita muda berinisial R pada Selasa 10 Juni. Korban ditemukan oleh rekannya dalam kondisi penuh luka di rumahnya. Detik-detik kejadian, korban disebut sempat teriak, meminta tolong di tengah mengikuti rapat dengan temannya via daring. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Bengkulu, ada rekan Rizky Wahyudi yang sudah terhubung bersama kami. Rekan Rizky, seperti apa kronologi temuan mayat wanita di Curup yang diduga menjadi korban pembunuhan ini? Silakan dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Rima, dapat kami sampaikan untuk korban ini bernama Resma Reta, berusia 23 tahun, warga setempat. Pada saat kejadian, korban memang sedang berada sendirian di rumahnya karena kebetulan kedua orang tuanya sedang pergi ke kebun, sedangkan korban berada sendirian. Pada saat itu, korban ini sedang teleponan atau mengikuti sebuah rapat daring di aplikasi Discord. Selanjutnya, dalam obrolan itu tiba-tiba teman korban ini mendengar adanya suara keributan. Tak berselang lama dari suara keributan itu, korban berteriak meminta tolong. Teman-teman korban yang merasa ada yang aneh atau janggal langsung menghubungi teman lainnya yang rumahnya tak jauh dari rumah korban, yaitu Anissa dan Nabila. Kedua teman korban ini lantas dengan cepat mendatangi rumah korban, dan sesampainya di sana mereka ini merasa juga ada yang curiga dari awal pertama kali sampai. Karena di pintu depan rumah korban itu sedikit terbuka. Mereka kemudian masuk ke dalam dan betapa terkejutnya langsung melihat tubuh korban sudah meringkuk atau jatuh di dekat jendela bagian ruang tamu. Kondisi korban ditemukan sudah dalam berlumuran darah. Kedua saksi ini tak sempat melihat secara dekat karena langsung histeris dan berusaha meminta pertolongan warga. Karena kondisi di sana memang sangat sepi, membuat kedua temannya ini bahkan meminta tolong itu sampai ke ujung gang. Hingga akhirnya warga sekitar mulai berdatangan dan langsung menghubungi pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di bagian depan rumah, di mana untuk korban ini meninggal dunia akibat senjata tajam, diduga jenis pisau, dengan luka tusukan berada di berbagai tempat, mulai dari leher hingga perut, khususnya di bagian tubuhnya. Setelah itu, pihak kepolisian menghubungi keluarga korban dan sampailah kakaknya ke sana dan juga menghubungi orang tuanya. Namun sebelum orang tuanya datang, jenazah korban sudah dibawa ke RSUD Rejang Lebong untuk dilakukan visum atau autopsi. Kondisi dalam rumah korban sendiri memang sedikit berantakan, khususnya di dekat laptop atau tubuh korban. Bahkan di dalam rumah tersebut ada sejumlah tetesan darah yang diduga milik korban, itu mulai dari bagian dapur hingga bagian depan. Diduga posisi korban ini bergerak dari bagian belakang ke arah depan untuk keluar rumah. Namun mungkin karena kehabisan darah, korban terjatuh karena posisi jatuhnya itu tepat berada di dekat pintu atau bagian jendela depan posisinya, dalam posisi meringkuk. Untuk sekarang kasus ini masih dalam penanganan lebih lanjut Satreskrim Polres Rejang Lebong. Jadi begitulah Rima, laporan sementara dari Kota Rejang Lebong. Baik Rizky, sejauh ini di rumah korban apakah ada barang berharga yang hilang? Nah, sejauh ini masih belum diketahui apakah ada barang berharga yang hilang karena pada saat kejadian itu tidak ada satupun anggota keluarganya, sehingga masih dilakukan penyelidikan. Apalagi orang tuanya baru datang dan langsung histeris, bahkan beberapa kali pingsan untuk ibunya. Jadi pihak kepolisian belum dapat menentukan apakah ada barang yang hilang atau tidak. Namun pihak kepolisian dapat memastikan penyebab korban meninggal dunia akibat senjata tajam dan dugaan kuatnya memang dibunuh oleh orang tak dikenal. Baik, apakah polisi sudah mengantongi identitas dari pelaku, Rizky?
Lalu untuk identitas pelaku juga masih belum diketahui. Saat ini juga pihak kepolisian masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan juga mencari apakah di sekitar lokasi itu ada CCTV. Karena ada CCTV yang ada di lokasi itu tidak merekam langsung ke arah bagian rumah korban, namun ke arah bagian depan gang. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizky Wahyudi, jurnalis Tribun Bengkulu. Selamat kembali bertugas. Rekan media, adanya penemuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Bitunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku, dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Untuk dugaan pembunuhan ini Bekasi ya? Itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Berapa tusukan informasi? Kalau sementara ada 3 tusukan, ada di bagian belakang, di bagian leher dan bagian perut. Itu yang masih sekarang jenazah masih di rumah sakit. Bapak udah lama tinggal di sini? Memang udah lama. Lingkungan ini masuk. Ya kalau hari-hari sebenarnya ya keadaannya semuanya kan rata-rata sini buruh ya. Buruh, ada PNS, ada masih tugas dan sebagainya. Sebenarnya ya biasa-biasa saja lah pada umumnya. Informasi sementara apa Pak terkait kejadian ini Pak yang kita dapati Pak? Nah kalau indikasinya ya artinya di luar yang normal lah ya. Di luar yang normal seperti biasanya. Diduga seperti itu. Banyak Pak ya? Ya, masih. Ini tinggal sendirian korbannya Pak? Untuk hari ini informasinya kan ada kawan-kawannya nih. Mungkin ya tadi sudah sama polisi kan sudah diminta data-datanya. Oke Tuan, bapaknya ke kebun. Sedang pergi kebun ya? Ya orang tuanya sedang begitu. Oke, siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.